Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam acara renungan pagi Gereja Masehi Advent hari ke-7 Yosodipuro. Dan pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang pengampunan membawa damai. Dan terdapat di dalam Roma 12 ayat 21. Dan sebelumnya kita akan berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami hingga pada pagi ini. Engkau pertemukan kami di dalam renungan pagi ini. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengerti apa akan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang pengampunan. Terkadang di dalam kehidupan ini banyak hal yang kita tidak bisa memahami, dan salah satunya adalah kita tidak tahu kenapa situasi yang ada di sekitar kita itu berubah, dan orang-orang di sekitar kita itu menjadi berubah. Terkadang kita tidak tahu bahwa kita baik dengan seseorang, tetapi tiba-tiba orang itu membenci kita, sedangkan kita merasa kita tidak punya salah apa-apa terhadap orang itu. Tiba-tiba orang itu marah ataupun membenci kita dan memusuhi kita. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hal itu sudah terjadi sebelum terjadi juga pada kehidupan kita di masa sekarang ini. Di masa-masa yang dulu pun banyak hal-hal seperti itu sudah terjadi. Salah satunya adalah di dalam kisah-kisah yang ada di dalam Alkitab. Di sini kita akan belajar tentang bagaimana memahami satu dengan yang lain. Keramahan kita terkadang dibalas dengan kesinisan, dan juga kebaikan kita terkadang dibalas dengan kejahatan. Ternyata itu hal yang biasa, saudaraku. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita mengalami hal-hal seperti itu. Kita harus bersabar. Karena di dalam Roma 12 ayat 14 sudah Tuhan katakan bahwa berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Dan di dalam Roma 12 ayat 21 juga kita juga disampaikan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan itu dengan apa? Kebaikan. Di dalam kitab Kejadian juga diceritakan tentang kisah, yaitu mungkin saudaraku banyak sudah tahu, yaitu tentang Yusuf. Di mana Yusuf adalah anak yang sangat disayangi oleh ayahnya di antara saudara-saudaranya, dan hal itu membuat cemburu saudara-saudaranya sehingga ia dibenci oleh saudara-saudaranya. Sehingga saudara-saudaranya berniat ingin membunuhnya. Tetapi di sini kita akan mempelajari bagaimana sikap Yusuf yang tidak mau membalas kejahatan yang sudah diberikan saudara-saudaranya. Sedangkan apa yang saudara-saudara Yusuf sudah lakukan adalah menganiaya dia, membenci dia, memusuhi dia, bahkan berencana untuk membunuh dia. Tetapi sedikit pun tidak ada rasa benci di dalam hati Yusuf. Sedikit pun tidak ada rasa ingin mendendam ataupun membalas kejahatan saudara-saudaranya. Di sini Yusuf juga sudah ditipu dan diperdaya, dianiaya, difitnah, tetapi dia tetap menyayangi saudara-saudaranya. Pada saat Yusuf menjadi budak, dia sangat sedih dan menderita. Tetapi pada akhirnya dia serahkan kehidupannya kepada Tuhan. Di dalam pimpinan Allah,
pengalaman seperti ini sekalipun akan menjadi berkat. Di sini kita bisa belajar dari teladan Yusuf. Dia mempelajari masalah yang terjadi dan meminta hikmat dipertambahkan oleh Tuhan. Dia bisa memahami mengapa saudara-saudaranya itu bisa cemburu, mengapa saudara-saudaranya itu bisa marah kepadanya. Dan dia menggali terus, dan pada akhirnya dia memahami dan bisa mengerti kenapa saudaranya bisa mengambil sikap seperti itu. Dan semua itu terjadi karena apa? Karena bapaknya tidak adil, sehingga menimbulkan kecemburuan. Dulu ia anak yang manja. Jadi dulu Yusuf seorang anak yang manja karena terlalu dimanjakan oleh bapaknya. Tetapi pada saat dia meminta hikmat kepada Tuhan, dia menyadari kesalahannya itu dan dia berubah menjadi seseorang yang bersikap dewasa. Kemudian pikirannya tertuju kepada Allah. Pada saat itu ia menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia berdoa agar Tuhan selalu menyertainya di tempat pembuangan itu. Itu juga bisa terjadi untuk kita semua, saudaraku. Pada saat kita menderita, mendapat aniaya oleh sesama kita, kita harus bersabar dan tidak usah membenci. Kita akan mengikuti teladan seperti yang sudah diberikan oleh Yusuf. Kita harus bersabar dan menyerahkan masalah-masalah kita ini kepada Tuhan. Dan kita berusaha untuk memahami kenapa orang itu bisa membenci kita. Kenapa orang itu bisa berbuat seperti itu. Seandainya memang bukan salah kita, ya semuanya kita serahkan saja kepada Tuhan. Pada saat dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya dan ia berdoa, pada saat itu jiwanya disegarkan oleh satu tekad untuk membuktikan diri benar kepada Allah. Ia mau melayani Tuhan dengan tulus dan ia menghadapi ujian hidupnya dengan tabah dan melaksanakan setiap tugasnya dengan jujur. Penderitaan telah mengubah hidupnya dari seorang anak yang manja menjadi seorang yang dewasa, yang matang, yang berpikir dewasa, berani dan bisa menguasai diri. Hal itulah yang membuat Yusuf mampu mengampuni saudara-saudaranya. Apabila kita juga mau bersabar dan mengampuni orang yang berbuat jahat kepada kita, maka Tuhan juga akan menggenapi janjinya seperti apa yang sudah Tuhan lakukan kepada Yusuf. Seperti yang sudah dikatakan, yaitu tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi saudaraku, marilah kita bisa mengampuni satu dengan yang lain, dan semoga pengampunan kita ini benar-benar kita bisa melakukan dengan tulus. Inilah yang akan menjadi perenungan kita pagi ini. Tuhan memberkati.